Shalom sidang jemaat Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Saat ini kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Puji Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan dari Obadya pasal 1 ayat 10 sampai ke 21. Saya membacakan bagi kita semua. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk pintu gerbang umatku pada hari siangnya, bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari siangnya, dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari siangnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput, dan janganlah serakah orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya, dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat, dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau, maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Puji Tuhan, kita sudah membacakan dari ayat 10 sampai ayat yang ke-21, dan saat ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu pemulihan Tuhan. Sekali lagi, tema yang mau saya angkat hari ini yaitu pemulihan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jikalau hari sebelumnya kita belajar tentang bagaimana membuat daerah untuk Edom, kita melihat bagaimana Tuhan juga marah terhadap
mereka. Tuhan murka terhadap mereka karena mereka congkak atau mereka angkuh dengan apa yang mereka miliki. Mereka merasa lebih tinggi dan merasa lebih hebat. Namun kita melihat di sini jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pemulihan Tuhan. Siapa yang dipulihkan oleh Tuhan? Yaitu orang-orang yang terluka, orang-orang yang disakiti, orang-orang yang memiliki persoalan atau masalah. Kita melihat di sini di ayat 15 dikatakan, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa, seperti yang engkau lakukan demikianlah akan dilakukan kepadamu. Dikatakan sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan, sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan mereka tidak pernah ada. Kemudian di ayat 17 dikatakan, tetapi di gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan di gunung itu akan menjadi tempat kudus. Jemaat yang diberkati Tuhan, jikalau kita melihat ada bangsa yang diberkati dan ada bangsa yang dihukum. Kenapa demikian? Kenapa ada nubuat tentang Edom, bahwa Edom itu adalah orang yang akan terjadi malapetaka pada orang-orang Edom? Kenapa terjadi? Karena keangkuhan mereka. Karena apa? Karena mereka merasa lebih hebat daripada yang lain-lain, bahkan daripada Tuhan. Mereka berkata, walaupun mereka akan terbang tinggi dan tidak akan ada yang dapat menjatuhkan mereka. Jemaat Tuhan, sekali lagi saya mau tekankan bagi kita semua, dunia ini bukan milik kita. Kita juga bukan milik kita sendiri, tapi kita adalah milik Tuhan. Tuhan mampu melakukan apa saja di dalam kehidupan kita. Kita adalah ciptaannya. Pencipta akan begitu semena-mena dengan ciptaannya. Dia akan melakukan apa saja. Dia bisa melakukan apa saja kepada ciptaannya. Karena apa? Karena dialah pembuatnya. Dia tahu apa yang cocok untuk si ini, apa yang cocok untuk si ini, si anu dan si itu. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan tahu juga segala bangsa yang ada di dalam dunia ini. Mana bangsa yang angkuh, mana bangsa yang menyembah Dia, mana bangsa yang mau bertobat, mana bangsa yang sangat fanatik, nah mana bangsa yang sungguh-sungguh percaya Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jikalau kita melihat di Perjanjian Lama, bangsa pilihan Tuhan hanyalah Israel. Namun hal itu bisa berubah karena Allah bukan hanya memberkati bangsa Israel saja, tetapi semua bangsa di dalam dunia ini diberkati olehnya. Namun satu hal yang perlu kita ketahui, Tuhan juga sanggup menghukum, Tuhan juga sanggup memulihkan, Tuhan juga sanggup memberkati, Tuhan juga sanggup untuk mengutuk. Jemaat diberkati Tuhan, pemulihan Tuhan terhadap bangsa-bangsa, terutama bangsa pilihannya, bangsa yang dikhususkannya, Dia akan pulihkan ketika mengalami keterpurutan. Namun satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa kita harus tetap menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan benar-benar kembali kepada Dia. Oleh karena itu jemaat diberkati Tuhan, saya percaya firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita pemulihan Tuhan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan, yang benar-benar dan sungguh percaya kepada Tuhan. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang percaya, ia mengakui Dia sebagai Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Maka pemulihan daripada Tuhan akan terjadi. Demikian juga dalam ayat ini, ada pemulihan bagi bangsa-bangsa yang mau datang kepada Dia. Dia juga mau memberkati jemaat Tuhan. Dia juga sanggup memulihkan sakit kita, memulihkan ekonomi kita, memulihkan segala sesuatu yang terpuruk dalam hidup kita. Dia sanggup. Oleh karena itu jemaat Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya kita diberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa mengajarkan kami supaya kami tetap boleh percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu kesulitan apapun yang kami alami, Tuhan akan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.